Yes, Farhan. I have found the culprit. Namaste, Namaskaran. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan ketenangan hati agar bahagia menjalani kehidupan ini. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow sosial media Let's Talk Movie yang lain ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Let's Talk Movie mempunyai akun TikTok bernama @bangjedar. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Mumbai Police. Skor IMDb-nya 8,0. Film ini dibintangi oleh aktor Mollywood Prithviraj Sukumaran dan disutradarai oleh Roshan Andrew. Film ini request dari Sachin yang bercerita tentang seorang polisi yang berusaha mengingat kembali ingatannya yang hilang untuk mencari pelaku yang membunuh sahabatnya. Oke, langsung aja, put your set on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Tony adalah polisi pemabuk yang suka seenaknya. Farhan adalah polisi atasan Tony yang bijaksana dan sabar. Aryan adalah polisi muda yang baik hati. Mereka bertiga adalah sahabat baik. Tony adalah seorang polisi cerdas yang mempunyai kebiasaan buruk seperti pemabuk dan suka bertindak seenaknya. Beberapa anggota kepolisian tidak menyukai Tony. Meskipun begitu, Tony sangat menjunjung tinggi martabat kepolisian dan persahabatan. Tony dikenal jago berkelahi dan tidak pernah takut terhadap siapapun. Tidak sedikit orang yang menyebut Tony adalah polisi preman. Tony mempunyai sahabat dekat bernama Farhan. Tony juga bersahabat baik dengan istri Farhan. Aryan adalah polisi muda yang baik hati. Karena masih muda, Aryan belum mempunyai banyak pengalaman. Suatu malam, saat Aryan dan anak buahnya melakukan razia di pinggir kota, terlihat ada kapten angkatan laut bernama Srinivas terbukti mabuk saat menyetir. Aryan lalu dengan tegas menilang Srinivas dan terjadi adu mulut antar mereka. Aryan menampar Srinivas dengan keras. Srinivas lalu dibawa ke kantor polisi. Setelah itu, anak buah Aryan mengatakan, "Pak Aryan, yang kita tangkap ini adalah Kapten Angkatan Laut." Aryan kaget dan baru tahu ternyata yang ia tangkap adalah pejabat tinggi Angkatan Laut. Aryan sedikit ketakutan, tetapi itu semua sudah terlanjur. Aryan lalu menelpon atasannya bernama Farhan. Farhan menegur Aryan agar berhati-hati dalam menilang pejabat tinggi. Farhan memaklumi Aryan yang masih muda dan belum banyak pengalaman. Kepolisian yakin anak buah Srinivas pasti akan mendatangi kantor polisi dan berbuat ulah. Farhan bingung harus bagaimana. Farhan lalu meminta bantuan Tony untuk menjaga Aryan. Tony langsung datang dan mengamankan kantor polisi. Tony bertemu dengan Aryan dan mengatakan, "Aryan, nyawa polisi lebih berharga dari siapapun. Kau harus tetap di sini dan jangan keluar. Biarkan pintu gerbang terbuka. Biarkan anak buah Srinivas datang ke sini. Aku akan menghajar mereka semua." Beberapa jam kemudian saat dini hari, anak buah Srinivas datang dan mengepung kantor polisi. Tony dengan gagah berani bersama anak buah lain menghajar mereka satu persatu. Mereka semua lari ketakutan. Petinggi Angkatan Laut dan Farhan berdiskusi tentang hal ini agar bisa mencari jalan tengah. Akhirnya Srinivas dibebaskan. Tetapi setelah tragedi itu, Srinivas sangat membenci Aryan. Semua orang tahu tentang perselisihan ini. Setelah keadaan sedikit tenang, malam hari, Farhan, Aryan, dan Tony minum bersama. Aryan bercerita tentang banyak hal kepada Farhan dan Tony. Aryan mengatakan bahwa ia dan ayahnya tidak begitu dekat. Hubungan Aryan dan keluarga Aryan tidak seharmonis seperti orang-orang pada umumnya. Ayah Aryan terlalu sibuk dengan bisnisnya sehingga jarang berkomunikasi dengan Aryan. Padahal Aryan selalu ingin membuat ayahnya merasa bangga. Sejak itu, Farhan, Aryan, dan Tony sering nongkrong bersama. Mereka bertiga menjadi sahabat dekat. Aryan, tunangan Aryan bernama Rebecca, Farhan, istri Farhan, dan Tony juga sering berkumpul bersama. Ikatan persahabatan mereka semakin kuat. Mereka saling memberi nasihat dan melindungi satu sama lain. Untuk meredakan hubungan Angkatan Laut dan Kepolisian, dua institusi itu mengadakan acara dansa. Banyak anggota Angkatan Laut dan Kepolisian hadir dan meramaikan acara. Terlihat di acara itu, anak buah Srinivas sangat membenci Tony karena Tony lah yang menghajar mereka. Farhan dan Tony lalu keluar sejenak untuk mencari udara segar. Beberapa orang maju ke depan dan berjoget bersama. Aryan mengajak istri Srinivas untuk berjoget. Setelah berjoget, Srinivas dan anak buahnya memukuli Aryan di dalam kamar mandi. Aryan lalu keluar dan mengobrol dengan Tony dan Farhan. Saat Tony melihat wajah Aryan yang memar, Tony tahu ini pasti ulah Srinivas.
Farhan mengatakan kepada Tony agar tidak emosi. Tony masuk ke dalam dan mengambil botol. Tony langsung memukul kepala Srinivas dengan botol. Kapten Srinivas terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Berita ini menyebar di media. Media memojokkan kepolisian dengan menyebut Farhan, Tony, dan Aryan adalah Mumbai Police, yaitu 3 polisi bersahabat yang selalu bikin ulah. Tony justru menanggapinya dengan senyuman karena Tony tidak peduli dengan pemberitaan media. Tony hanya mementingkan persahabatan mereka bertiga. Akibat kejadian itu, Tony dan Aryan dipindah tugaskan ke kota Hyderabad. Beberapa hari kemudian, Aryan dan Tony menembak mati para mafia di Hyderabad. Berita ini menyebar di media. Media memuji kinerja kepolisian. Media menyebut Aryan yang berjasa besar dalam operasi ini. Kapolsek bangga dengan apa yang dilakukan Aryan. Padahal itu semua dilakukan oleh Tony. Tony lah yang menembak mati para mafia itu. Farhan juga tahu bahwa yang menembak mati para mafia itu adalah Tony. Tetapi Tony membiarkan media dan semua orang memuji Aryan. Tony ingin agar ayah Aryan merasa bangga dengan Aryan. Pemberitaan media bagi Tony tidaklah penting. Bagi Tony, yang terpenting adalah persahabatan. Tony rela melakukan apapun demi persahabatan. Kepolisian Mumbai mengadakan upacara untuk memberikan penghargaan galantri kepada Aryan. Acara itu dihadiri oleh gubernur dan kapolda. Ayah Aryan turut hadir dan merasa bangga dengan Aryan. Saat Aryan sedang melakukan pidato, tiba-tiba Aryan ditembak sniper canggih tepat di dadanya hingga tewas. എന്നെ പോലൊരു ബിലോ ആവറേജ് ഓഫീസർക്ക് ഇത് Semua orang panik dan menyelamatkan diri. Tony melihat seseorang di dalam gedung berusaha kabur melarikan diri. Tony yakin itu adalah penembak jitu. Tony dan anak buahnya langsung melakukan pengejaran ke gedung itu, tetapi terlambat. Pelaku berhasil kabur. Sore hari, Aryan dimakamkan. Semua orang bersedih atas kehilangan Aryan. Farhan memerintahkan Tony untuk mengusut kasus ini. Tony langsung melakukan penyelidikan. Tony memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan data semua orang yang hadir dalam upacara itu. Tony berasumsi pelaku menggunakan senjata canggih yang mempunyai kemampuan tembakan jarak jauh. Tony juga mendapatkan informasi bahwa ada preman setempat yang menguasai daerah gedung itu. Ia bernama Roy. Tony menduga Roy terlibat dalam pembunuhan Aryan. Tony langsung melakukan pengejaran kepada Roy. Saat menangkap Roy, Tony berbuat seenaknya dengan menyentuh tubuh istri Roy. Para anak buah Tony melihat ini merupakan tindakan yang tidak terpuji dari kepolisian. Roy menangis memohon kepada Tony agar tidak mengganggu keluarganya. Roy kemudian dibawa ke kantor polisi. Karena kurangnya bukti, Roy kemudian dibebaskan. Tony mendapatkan informasi dari seorang saksi di salah satu gedung apartemen yang mengatakan malam itu ada mobil berwarna hijau yang parkir tepat di bawah lampu jam 12 malam. Tetapi saksi itu tidak tahu wajah pelaku. Tony menduga mobil hijau itu adalah mobil pelaku. Tony didampingi pelukis terus berupaya menggambar sketsa pelaku yang melarikan diri dari gedung. Dan akhirnya Tony berhasil mendapatkan sketsa wajah pelaku. Tony yakin sketsa wajah pelaku itu adalah salah satu keluarga mafia yang ia bunuh di kota Hyderabad. Tony bertemu dengan Srinivas dan mengajukan beberapa pertanyaan. Tony melihat mobil Srinivas berwarna hijau dan Angkatan Laut mempunyai persenjataan yang canggih. Tony menduga kuat Srinivas terlibat dalam pembunuhan Aryan karena Srinivas mempunyai motif balas dendam kepada Aryan. Tony sambil tersenyum sombong menunjukkan foto sketsa wajah pelaku kepada Srinivas. Srinivas marah kepada Tony karena Srinivas tidak mengenal wajah di sketsa itu. Srinivas juga ngotot tidak terlibat dalam pembunuhan Aryan. Tony bertemu dengan keluarga Aryan untuk menggali informasi. Aryan dahulu memberitahu Tony bahwa Aryan tidak terlalu dekat dengan keluarganya sendiri. Tony mengatakan kepada ayahnya Aryan bahwa kemungkinan besar pelakunya adalah Srinivas. Ayahnya Aryan menjawab, tapi ada yang aneh dengan pembunuhan anakku ini. Saya kira Srinivas tidak mungkin sebenci itu kepada anakku sampai membunuh. Malam hari, Farhan bertemu dengan Tony dan membicarakan kasus ini. Farhan terus ditekan Kapolsek agar segera menuntaskan kasus ini. Farhan juga mendesak Tony agar segera mencari pelakunya. Tony mengatakan kasus ini sedang berprogres. Buktinya, aku bisa menemukan 3 suspek yaitu Srinivas, Roy, dan mafia yang disketsa wajah. Aku yakin mereka bertiga ini bersekongkol dalam pembunuhan Aryan. Aku sekarang ini sedang memikirkan hubungan ketiga pelaku ini dan bagaimana mereka melakukan semua ini.
Beri aku waktu beberapa minggu lagi. Aku berjanji tidak akan membuatmu malu di depan Kapolsek. 40 menit kemudian, Tony menelpon Farhan sambil menangis dan mengatakan, Farhan, aku sudah menemukan pelakunya. Farhan, the case is solved. പ്രതിയെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി. Tiba-tiba ada mobil pengangkut barang yang menjatuhkan kulkas dan menyebabkan Tony mengalami kecelakaan. Karena kecelakaan itu, Tony mengalami hilang ingatan. Farhan memerintahkan dokter untuk merahasiakan tentang hal ini. Tidak ada yang tahu bahwa Tony mengalami hilang ingatan kecuali Farhan dan dokter. Farhan sangat menyayangkan kecelakaan itu karena tinggal sedikit lagi kasus Aryan bisa tuntas. Karena sesaat sebelum kecelakaan, Tony mengatakan ia sudah menemukan pelakunya. Pasca kecelakaan itu, Tony berubah total secara perilaku. Sekarang ia lebih pendiam, sopan, dan lemah lembut. Beberapa hari kemudian, Farhan menjemput Tony di rumah sakit. Farhan mengatakan kepada Tony, "Hei, namamu adalah Tony. Kau adalah polisi. Aku adalah Farhan, sahabatmu sekaligus atasanmu. Kau mengalami hilang ingatan. Sesaat sebelum kau kecelakaan, kau sedang menyelidiki kasus pembunuhan sahabat kita berdua bernama Aryan. Kau juga mengatakan bahwa kau sudah menemukan pelakunya. Dan 40 menit kemudian, kau mengalami kecelakaan." Tony kaget mendengar hal itu. Tony juga bingung harus bagaimana. Farhan mencoba membantu mengembalikan ingatan Tony dengan mengantar Tony ke tempat kecelakaan. Farhan menceritakan kronologi kecelakaan Tony. Farhan juga bercerita tentang betapa pentingnya kasus pembunuhan Aryan bagi masa depan karir Farhan dan Tony di kepolisian. Farhan mengatakan, "Kau mengatakan di telepon kepadaku bahwa kau mempunyai petunjuk penting dan kau sudah menemukan pelakunya. 40 menit kemudian, kau mengalami kecelakaan. Berarti petunjuk penting itu kau dapat 40 menit sebelum kecelakaan. Kau harus mencari petunjuk penting itu. Aku harap ingatanmu bisa pulih kembali dan memberitahuku siapa pelaku pembunuh Aryan karena hanya kaulah yang tahu." Tony masih bingung dan tidak bisa mengingat apapun. Farhan lalu mengantar Tony ke apartemennya. Farhan mengatakan kepada Tony agar tidak memberitahu orang-orang bahwa dirinya mengalami hilang ingatan karena tidak ada yang tahu tentang hal ini kecuali Farhan dan dokter. Saat Tony berjalan ke basement apartemen, Tony dikeroyok oleh Roy dan anak buahnya. Karena Tony jago bertarung, Tony berhasil menghajar mereka semua. Tony tidak tahu siapa Roy dan anak buahnya. Karena pertengkaran itu, banyak penghuni apartemen merasa terganggu. Saat Tony masuk ke dalam kamarnya, Tony berusaha mengingat siapa dirinya, tetapi Tony benar-benar tidak bisa mengingat apapun. Pagi hari, apartemen Tony didatangi manajer dan beberapa penghuni apartemen lain yang memerintahkan Tony agar keluar dari apartemen karena Tony sudah sering mabuk dan tadi malam, Tony bikin keributan dengan para preman. Tony hanya diam saja karena Tony tidak bisa mengingat apapun yang sudah ia lakukan. Siang hari, Farhan memerintahkan Tony jalan kaki di sekitar apartemen agar Tony bisa mengingat tentang apapun. Farhan juga mengingatkan Tony agar bersikap seperti tidak hilang ingatan. Saat Tony berjalan kaki membeli rokok, Tony disapa oleh seseorang yang mengaku teman Tony bernama Nihal. Nihal mengatakan, "Tony, aku masih sibuk. Kalau aku sudah free, nanti aku akan ke apartemenmu. Oke?" Tony menjawab, "Oke, thank you." Nihal heran dengan perubahan sikap Tony yang sekarang lemah lembut. Karena baru kali ini, Tony mengatakan thank you. Tony kembali ke dalam mobil dan marah-marah kepada Farhan karena ia tidak bisa mengingat apapun. Tony memaksa Farhan agar memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Farhan menyarankan Tony untuk mulai melakukan penyelidikan lagi tentang kasus Aryan agar Tony bisa mengingat kembali siapa dirinya. Tony pulang ke apartemen dan mempertimbangkan saran Farhan. Tony juga melihat seragam polisi yang ada di lemarinya. Banyak pertanyaan di kepala Tony tentang siapa dirinya, apa yang sudah ia lakukan selama ini, siapa temannya, siapa musuhnya. Untuk mencari jawaban itu, Tony mulai membaca kasus pembunuhan Aryan. Setelah membaca semua file kasus Aryan, Farhan mengajak Tony untuk bertemu. Farhan menunjukkan tempat bar mereka mengobrol beberapa jam sebelum kecelakaan terjadi. Farhan mengatakan, "Malam itu kita berdua duduk di pojok sana dan membicarakan kasus Aryan. Kau mengatakan kepadaku bahwa kau membutuhkan waktu lagi untuk menghubungkan Srinivas, Roy, dan wajah sketsa dalam pembunuhan Aryan. Lalu 40 menit kemudian, kau menelponku dan mengatakan dengan penuh percaya diri bahwa kau sudah menemukan pelakunya. Artinya, kau sekarang harus mengingat apa yang kau lakukan dalam 40 menit itu. Kemana saja kau pergi selama 40 menit itu, agar kau bisa mengingat siapa pelakunya. Kasus ini, kau yang memulai penyelidikan. Oleh karena itu, kau jugalah yang harus menyelesaikannya. Kau hanya hilang ingatan, bukan berarti kau tidak bisa berpikir kembali tentang kasus ini. Jika kasus ini tidak selesai,
kasus ini akan diambil alih oleh polisi lain dan akan merusak karir kita di kepolisian. Tony bertemu dengan dokter yang menanganinya untuk diperiksa terlebih dahulu. Hasilnya, dokter memperbolehkan Tony bekerja kembali karena Tony mempunyai kecerdasan yang tinggi. Saat Tony sedang berjalan kaki pulang dari rumah sakit, Tony dihadang Roy dan beberapa anak buahnya. Roy mengatakan, "Di belakangku ini ada anak buahku yang siap dengan senjata. Jika kau bergerak, kau akan mati. Malam kemarin, aku mendatangimu ke apartemen untuk memotong tanganmu karena kau sudah menyentuh istriku. Beruntung kau masih hidup sekarang. Aku meminta kepadamu untuk tidak menggangguku lagi, karena aku tidak terlibat dalam membunuh Aryan." Tony merasa yakin Roy mengatakan yang sejujurnya. Omongan Roy ini menjadi titik balik hidup Tony. Tony bersemangat lagi dan bekerja kembali sebagai polisi. Saat berada di kantor polisi, Tony menyapa dengan sopan para anak buahnya. Para anak buahnya bingung dengan perubahan sikap Tony yang sekarang lemah lembut. Tony terus mempelajari kasus ini. Tony membaca ulang mengenai petunjuk-petunjuk yang sudah ia temukan dahulu seperti peluru senjata canggih yang digunakan pelaku dan mobil hijau yang diparkir di bawah lampu. Farhan juga memberitahu segalanya tentang Aryan, mulai dari perselisihannya dengan Kapten Srinivas, Tony memukul kepala Srinivas dengan botol, sampai tragedi Aryan ditembak. Farhan juga mengatakan kita bertiga adalah sahabat dekat yang sering nongkrong bersama. Kita berdua harus menangkap pelakunya. Kita melakukan ini semua untuk persahabatan kita bertiga. Untukku, kau, dan dia. Kau harus mencari tahu bagaimana Aryan dibunuh. Kenapa Aryan dibunuh dan siapa yang membunuh Aryan? അതിൽ 3 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവുണ്ടാവണം. എങ്ങനെ, എന്തിന്, ആര്? Tony melakukan rapat dengan para anak buahnya. Lagi-lagi, para anak buahnya bingung dengan perubahan sikap Tony yang lemah lembut seperti sekarang. Anak buahnya memberikan informasi lain mengenai Srinivas, Roy, dan pria dalam sketsa. Anak buah Tony juga menunjukkan beberapa foto penembak jitu yang diduga keluarga mafia yang dibunuh Tony dan Aryan dahulu. Tony sekarang tidak pernah mabuk lagi. Malam hari, saat Tony sedang minum teh di kafe, Tony melihat ke arah mobil-mobil di jalan. Ternyata, warna mobil-mobil itu berubah jika diterangi lampu. Tony jadi teringat mengenai petunjuk mobil hijau. Tony bertemu dengan seorang saksi mata dan bertanya lagi tentang mobil hijau. Ternyata, mobil hijau yang dimaksud saksi mata adalah mobil berwarna biru. Saksi itu melihat mobil pelaku dari kamar apartemennya yang diparkir tepat di atas lampu dan terlihat berubah warna menjadi hijau. Tony mengatakan kepada anak buahnya untuk mencoret nama Srinivas dari list terduga karena terbukti mobil pelaku tidak sama dengan mobil Srinivas. Para anak buah Tony kaget dengan pernyataan Tony karena semua orang tahu Srinivas sangat membenci Aryan. Dan Srinivas mempunyai motif untuk membunuh Aryan. Tony dan Farhan kemudian pergi ke apartemen Rebecca. Ternyata, satpam apartemen Rebecca mengatakan Tony menemui Rebecca sebelum kecelakaan terjadi. Artinya, di sanalah Tony menemukan petunjuk penting yang membuatnya percaya diri bahwa ia sudah menemukan pelakunya. Farhan memerintahkan Tony untuk mencari petunjuk penting itu. Tony kemudian bertemu dengan Rebecca. Tony melihat video yang dibuat Aryan dan Rebecca sehari sebelum upacara penghargaan. Di video itu terlihat Aryan latihan berpidato dengan mengatakan, yang pantas menerima penghargaan ini adalah sahabat baikku bernama Tony. Tony, naiklah ke atas panggung bersamaku. Melihat video itu, Tony tersentuh hatinya. Karena video itu menunjukkan betapa sayangnya Aryan kepada Tony sebagai sahabat. Ternyata, petunjuk penting itu adalah video pidato latihan Aryan. Tony lalu bertemu dengan Farhan dan mengatakan, Farhan, kalau petunjuk penting itu adalah video ini, maka pelaku tahu kalau Aryan akan menyebut diriku saat berpidato. Pelaku tidak mau hal itu terjadi. Artinya, pelaku tidak mau aku mendapatkan penghargaan itu. Pelaku adalah musuh di dalam selimut. Tony mulai mencurigai Farhan. തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ശത്രുവിന്. Tony bertemu dengan informan yang berprofesi sebagai penembak jitu di TKP. Setelah penembak jitu menganalisa, ia mengatakan, menurut saya, gedung tempat pelaku menembak Aryan bukan di sini, tetapi di sebelah kiri. Pelaku menggunakan senjata otomatis yang sangat canggih. Tony dan kepolisian bingung dengan analisa penembak jitu, karena dari laporan yang Tony buat dahulu sebelum hilang ingatan, ada seseorang yang berusaha lari dari gedung di sebelah kanan. Artinya, laporan yang Tony buat itu tidak logis. Tony lalu menghapus list terduga pria sketsa itu. Tony lalu ditelepon anak buahnya yang mengatakan, Pak Tony, ada mobil biru yang disita di kantor polisi yang mirip dengan mobil pelaku. Dan mobil itu hanya polisi yang bisa memakainya. Sekarang Tony bingung harus bagaimana.
ia terus didesak Kapolsek agar segera mencari pelakunya. Tony pulang ke apartemennya dan terus memikirkan kasus ini. Beberapa jam kemudian, Nihal datang ke apartemen Tony membawa makanan dan minuman. Nihal meletakkan makanan itu di meja dan masuk ke kamar Tony dan memakai pakaian Tony. Tony bingung dengan perilaku Nihal. Tony tidak mengundangnya ke sini dan Nihal seenaknya saja memakai pakaian Tony seakan-akan ia sudah kenal dekat dengan Tony. Tiba-tiba, Not in a mood. Nihal berusaha mencium Tony. Tony menolak dan mendorong Nihal. Nihal mengatakan, "Kenapa kau seperti ini? Apakah kau tidak mencintaiku lagi? Apakah kau menemukan orang lain?" Tony lalu mengusir Nihal keluar dari apartemen. Tony akhirnya menangis dan mengingat kembali ingatannya. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Aryan dan Tony di malam sebelum penembakan Aryan. Malam itu, Aryan latihan pidato bersama Rebecca. Rebecca merekam latihan itu dalam sebuah video. Dalam pidatonya nanti, Aryan berencana memanggil Tony naik ke atas panggung. Setelah selesai latihan, Aryan pergi ke rumah Tony. Aryan terkejut saat melihat Tony sedang melakukan hal yang tidak senonoh dengan Nihal. Aryan marah dan memukul Nihal. Aryan kecewa kepada Tony karena ternyata Tony penyuka sesama jenis. Aryan lalu pergi dari apartemen Tony. Tony panik dan berusaha menelpon Aryan tetapi tidak diangkat. Nihal mengatakan, "Tony, bagaimana ini jika Aryan buka mulut kepada semua orang? Keluargamu akan malu dan karirmu sebagai polisi akan hancur." Tony terpengaruh dengan omongan Nihal. Tony yang masih emosi berpikir pendek dan berencana membunuh Aryan. Tony langsung mengambil mobil sitaan polisi berwarna biru dan membawa senjata canggih milik kepolisian. Lalu meletakkan senjata itu di gedung sebelah kiri. Tony lalu menyeting senjata otomatis itu agar mengarah tepat ke jantung Aryan. Besok pagi, saat Aryan melakukan pidato, Tony menekan tombol di HP-nya dan membuat senjata canggih itu menembak tepat ke jantung Aryan hingga tewas. ഇന്നിപ്പോൾ പോലീസ് ഫോഴ്സിൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന വാങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്നെപ്പോലൊരു ബിലോ ആവറേജ് ഓഫീസർക്ക്. Tony lalu berakting dan berbohong telah melihat seseorang berlari dari gedung yang sketsa wajahnya mirip dengan keluarga mafia. Tony juga ingin memanfaatkan permusuhan Srinivas dan Aryan untuk menuduh Srinivas yang membunuh Aryan. Tony juga ingin menuduh Roy terlibat dalam pembunuhan ini. Tony ingin mengarang cerita untuk menghubungkan ketiga orang yang ia tuduh ini. Di saat malam ia berjanji kepada Farhan akan menemukan pelaku, ia bertemu dengan Rebecca dan melihat rekaman video itu. Anthony Moses, my friend, my brother, please come on to the stage and take this. Tony baru sadar ternyata Aryan sangat menyayanginya. Tony akhirnya berniat menyerahkan diri. Ia lalu menelpon Farhan dan mengakui bahwa dia sendirilah yang membunuh Aryan. ഞാൻ അവനെ കൊന്നത്. Lalu tiba-tiba kecelakaan itu terjadi dan membuatnya hilang ingatan. Setelah Tony mengingat kembali semua ingatannya, Tony menyerahkan diri kepada Farhan. Ternyata Farhan sudah tahu bahwa sebelum kecelakaan, Tony sudah mengakui dirinya lah yang membunuh Aryan. Farhan tidak mau langsung menangkap Tony. Farhan sengaja melakukan ini semua agar Tony sendiri yang menyadari karena Farhan adalah orang yang bijaksana dan menjunjung tinggi persahabatan. Tony mengatakan sambil menangis bahwa ia menyesal telah membunuh Aryan karena meskipun Aryan tahu aib Tony, Aryan tidak buka mulut tentang aib Tony. Aryan tetap menyayangi Tony sebagai sahabat. Tony rindu dengan persahabatan mereka bertiga. No. I'll miss Mumbai Police. Farhan sedih karena sudah kehilangan Aryan dan sekarang ia harus memenjarakan Tony. Habis. Apa pesan dari film ini? Sahabat sejati adalah ia yang menemanimu saat semua orang pergi menjauhimu. Banyak orang yang tidak suka dengan perilaku Tony, tetapi Farhan tetap menemani Tony. Meskipun Aryan tahu aib Tony, Aryan tetap menyayangi Tony sebagai sahabat. Kita harus saling percaya dan melindungi sesama sahabat, karena terkadang hubungan persahabatan lebih kuat dibanding hubungan keluarga. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.
Stay watching and see you.